membahas tentang sejatinya bunga, sejatinya bahagia. Kadang orang memahami bahagia itu seperti apa. Ini esensi sejatinya bahagia menurut pandangan sufistik, ilmu tasawuf. Kafirun man anfaqad dananira wad darahima walakinna man anfaqar ruha qalilun. Banyak orang-orang yang meninfakkan dinar dan dirham, akan tetapi orang yang menginfakkan rohnya itu sedikit. Kita belajar kalau punya duit, punya pulus, belajar infak, belajar sedekah, ya, karena bagian sesuatu yang memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bicara masalah infak, duit, pulus, banyak orang yang mengerjakan, tapi yang menginfakkan rohnya itu sedikit. Rohnya diupayakan, diperdayagunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ahmaku man mata waladuhu wa ja'ala yabki alaihi wa la yabki ala ma fatahu minallahi azza wa jalla. Ahmak, al-ahmak itu dungu. Seseorang dianggap dungu, kata orang Sunda bloon. Orang yang meninggal anaknya kemudian dia nangis, tapi tidak menangisi atas apa yang sudah berlalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan punya anak, ibu punya anak, meninggal, nangis nggak? Pasti nangis. Wajar manusia, ya, punya rasa. Nabi juga ketika wafat putranya Ibrahim, beliau nangis, meneteskan air mata. Tapi dianggap bodoh kalau dia tidak menangisi apa yang sudah lewat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah yang tidak dia lakukan, misalnya kagak sholat, kagak puasa, bahkan mungkin barangkali banyak maksiat, itu nggak pernah dia tangisi. Ma fatahu minallah, kudunya mah itu yang harus dia tangisi, yang dia sesali, ya. Ini bagian roh nih. Faka'annahu yaqulu bilisani halihi ana abki ala ma kana yasgiluni an rabbi bal kana yanbaghi lahu al farahu bidzalika wa yuqbilu ala maulahu. Seolah-olah dia ngomong begini dengan kondisi lisannya, saya ini nangis Ustadz atas kejadian yang saya alami, ya, sehingga atas apa yang aku temui saat ini, sehingga, ya, membuat aku sibuk dari Tuhan, tidak mendekat kepada Tuhan, konsentrasi dengan musibah yang ada, sehingga aku nangis, ya. Kata pengarang ini kitab, bahkan sebaiknya, seyogyanya, sepantasnya dia gembira dengan keadaan seperti itu. Begini saudaraku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika orang punya anak, tersita nggak waktunya? Tersita. Katakanlah dia tidur 8 jam, berarti 16 jam sebelumnya dia ngurusin anak. Sehingga ada sebagian yang dia nggak sempat baca Quran,
saking asiknya nurusin anak, sehingga dia nggak sempat sholat tahajud, dia tinggalin. Bahkan ada yang berani ninggalin sholat. Apa dia bilang? Saya sibuk ngurusin anak, apalagi sekarang meninggal. Nah, ketika meninggal dia nangis. Kata pengarang ini kitab, seorang wali besar, dia mengatakan, udahnya pantas bahagia ketika ketinggalan anak. Oh begitu. Nah, ini bertolak belakang dengan hal lahiriah, 180 derajat bertolak belakang. Ya, seyogyanya dia gembira dengan ketinggalan anak ini, wa yuqbilu ala malahu li'annahu akhadha minhu ma kana yusgilu anhu. Ya. Kenapa? Ketika dia meninggal, si anak tersebut, maka kesempatan untuk menghadap Allah lebih banyak. Yang kemarin-kemarin sibuk ngurusin anak, ya, 24 jam, 8 kali 3, ya. Yang 8 untuk istirahat, 16 jam itu katakan dia melek, 16 jam dia ngurusin anak. Bahkan tadi sholat ditinggal segala macam. Kalau tinjauan sufistik, justru ketika anak tersebut enggak ada, memang pas lahiriah sakit dia, nangis. Tapi kalau tinjauan sufistik, dia mestinya gembira karena beban lahiriah untuk ngurusin anak udah enggak ada, maka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqbilu ala maulahu. Sebab dia mengambil, ya, itu anak, ya, supaya dia sibuk kepada Allah. Kemarin-kemarin nggak sibuk. Ini contoh anak. Bagaimana orang yang ketika diberikan dunia lebar, bukan 1 mobilnya, 7. Ya. Ada yang 10. Besok bulan bayar pajak. Besok lagi yang ini bayar pajak. Belum tanahnya, bayar pajak segala macam, belum pabriknya. Itu pusat pikiran dia, fokus ngurusin dunia. Kapan mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika mulai dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu itu diambil dunianya, maka mestinya menurut pandangan sufistik, ilmu tasawuf, dia mulai ringan itu beban dia. Maka dia lebih fokus kepada urusan akhirat. Maka jangan sedih hati kalau ada orang yang kemudian pelan-pelan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di usia-usia yang sudah pensiun, kerjaan sudah nggak ada. Memang secara lahiriah pun memang manusia udah nggak pakai dia lagi. Tapi itu kesempatan untuk Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kagak, mohon maaf. Udah pensiun, mestinya istirahat, banyak ke masjid, banyak ibadah, banyak ngaji, mau kerja lagi. Kapan mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Kemarin saja dia sibuk menghabiskan dari mulai umur 20 katakan kerja sampai 50, 58, 38 tahun dia habiskan kerja. Ini sekarang sisa yang katakanlah 60, paling 58, 60, kedua 2 tahun, 4 tahun, katakan 10 tahun sisanya yang dia harus kejar kekosongan kemarin ini, dia kerja lagi. Ahmak ini orang, dungu, oon. Iraha dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Jadi ketika ada sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelihatannya fisik boleh nangis, tapi pandangan sufistik, ente kudu gembira, berarti Allah sayang supaya ente dekat kepada saya. Nggak sibuk urusin dunia, nggak cinta kepada dunia. Ternyata gampang nyurahkan kiai. Masya Allah, tabarakallah. Yang ahmak lagi, ya, baru pacaran, diputus sama pacarnya, kagak makan seminggu, diketok. Nah, bangun nak, sama ibunya makan, nggak mau, kamar aja. Ya, ini lebih dungu lagi. Ini belum suami istri, baru pacar. Ya Allah, sampai susahnya demikian. Ya, ayo belajar, terbuka wawasan.
Kata beliau nih, wa qabihun bika antasiba wa anta tiflul aqli sagiruhu wa la tafham muradallah minka fa in kunta aqilan fabki ala nafsika qabla ayyubka alaika fa innal walada waz zawjata wal khadima was sadiqa la yabki alaika idza mutta bal yabqauna ala ma fatahum minka. Jelek, engkau dianggap jelek, kobih. Kau sudah beruban. Nah, siapa yang beruban? Jelek nih orang yang beruban, tapi ya anta tiplul akli sogiruhu, engkau akalnya seperti anak kecil, ya. Jadi bahasa orang Sunda kolot kapoe, tua tapi akalnya masih tipel. Apa tipel? Masih anak kecil. Wala tafhamu muradallah minka, kau nggak paham kehendak Allah, nggak ngerti kehendak Allah. Itu Allah ngambil sesuatu dari Anda, sebetulnya Allah sayang. Biar engkau tidak terbebani dengan sifat-sifat seperti itu, tidak cinta kepada dunia, ayo supaya ngadap kepadaku. Hilangkan kerjaannya. Bahasanya pegawaian mulai acak-acakan, horengan kita ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kita deket ke Allah Subhanahu wa taala. Ngan teu ngarti. Muasi diubek kene bete angan pegawaian. Ya. Berduka cita, padahal murad Allah ketika nggak ada kerjaan kan nganggur nih, ya udah berarti deketin Allah. Tahajudnya mulai ditata, baca Qurannya, baca sholawatnya dan lain-lain. Eta maksudna. Coba lamun gawe boro-boro dek maca Quran, boro-boro dek maca sholawat, petingnya babas kacapean. Tah kitu maksudna tah. Jadi ada orang-orang yang sudah tua, beruban, tapi pikirannya masih bocah. Nggak tua. Belajar ya tua fisik, tapi tua pemikiran. Paham tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa in kunta aqilan fabki ala nafsik. Kalau engkau seorang yang berakal, fabki ala nafsik, tangisin tuh diri kamu. Sebelum ya, engkau ditangisi anak-anak, istri, khodim, pembantu, sodik, teman dekat, itu tidak menangisi kamu ketika meninggal. Bahkan dia menangisi apa yang sudah berlalu dari kamu. Bapaknya meninggal, nangis anaknya, pasti nangis. Ya, istrinya nangis. Pembantunya, bapak mah baik, teman dekatnya, besinya nangis. Tapi paling berapa hari yang dia sesali dan yang sangat tangisi adalah sesuatu yang terlewat dari bapaknya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya? Aduh, anyakal. Apa nyakal? Ya Allah, ya Rabb, sedih saya, nangis. Bapak gua nggak suka sholat. Ini yang bikin nangis, ngenes anak. Kata istrinya, ya Allah, ya Rabb, bapak gua nggak suka puasa. Ini yang membuatnya nangis, ngenesnya. Kalau mati mungkin sehari, 2 hari, seminggu, biasa itu duka cita. 40 hari sudah mulai aktivitas biasa lagi, seminggu sana. Bahkan ada yang dilupakan begitu saja, beraktivitas. Tapi yang dia tangisi yang sangat mendalam, bapak gua gagap puasa, bapak gua nggak suka sholat. Atau barangkali sikap-sikap, kewajiban-kewajiban suami terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap pembantunya, ya, pergaulannya kurang baik dengan teman-temannya, itu yang dia tangisi.
Nah, pasabikum anta bil buka wa qul yahiqqu li an abkiya ala fawati hadhi min rabbi qabla ayyabqa wa alayya. Maka susul tuh sebelum anak-anaknya nangisin dia nanti saat wafat, sebelum istrinya nangisin dia nanti sebelum wafat, sebelum teman-teman dekatnya, kerabat bestinya nangisin dia, ente tangisin dulu tuh diri ente, bilang sama ente sendiri, ya hikuli ayyabkiya ala fawati khaddi, aku wajib untuk menangisi atas apa-apa yang sudah berlalu dari bagianku. Dulu saya nggak sholat, sekarang saya kejar bagaimana supaya bisa sholat. Dulu saya nggak puasa, saya berusaha untuk puasa sekarang. Dulu nggak suka ngaji, sekarang kudu ngaji. Nah, nanti ketika wafat pun anak istrinya insya Allah tersenyum, alhamdulillah, walaupun nangis, bapak gua udah tobat, begitu kan saudara? Alhamdulillah, ya, suami gua udah baik, wafatnya dalam keadaan posisi husnul khotimah, sering ke majlis ta'lim, suka ngaji, suka jamaah, masya Allah, bahula gitu. Dulu kan senang tuh, senang. Jadi ciptakan tangis itu sekarang ini supaya nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang sekeliling kita tersenyum, puas dengan keberadaan kita yang sudah memenuhi hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada al-farah, kebahagiaan. Sejatinya bahagia itu begitu, ya, bertolak belakang dengan fisik lahiriah. Kalau kita bahagia, dapat sesuatu yang kita senangi. Masya Allah dapat hadiah, Masya Allah dapat motor, Masya Allah dapat mobil. Tapi hakikat sufistik, kehilangan itulah yang perlu kita bahagiakan. Kenapa? Karena kita nggak ngurusin itu lagi tuh. Kita kosong. Biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya. Murad Allah nggak ketangkap kan? Tujuan Allah ketika di sekeliling kita. Termasuk nih, punten, ada orang tadinya dekat, tiba-tiba menjauh, hilang. Jangan aneh itu. Ada orang yang gurunya dibenci sama muridnya, tadinya dekat, jauh. Ya. Ada yang teman dekat, tiba-tiba jauh, gak ketemu lagi, benci malah. Karuan, ada juga anak dengan bapak tiba-tiba. Apapun yang hilang di sekeliling kita, biarkan lepas. Allah mau seperti itu, ada murad Allah. Oh ternyata dulu kalau ente dekat sama dia, bahkan sering ngobrol, gak sempat ente zikir malam, gak sempat ente baca Quran, gak sempat ente tahajud, karena sering ngobrol terus dengan teman-teman basic, gak diajak, kemudian gak enak. Sekarang mulai lepas nih, mereka menjauh. Ada sababnya apa aja tuh? Apa aja? Apa mungkin karena urusan gesekan, urusan duit, macam-macam. Gak usah susah. Ternyata Allah mau ini, ya, murad Allah, gua jauhin lu, teman-teman lu, kagak datang lagi, nggak usah sedih. Berarti ketika nggak ada, mulai kita bengong tuh, biasa ngopi kagak ada, betul. Air udah sendiri aja lah, buka Quran, karena iseng tuh, buka Quran, buka sholawat dalailnya dibaca, ya, sholawat dalailnya, sholawat dalail Qurannya, dalail sholawatnya. Mulai wiridnya dibangun lagi. Gua punya wiridan dari guru nih, dibaca lagi. Nah ternyata Allah pengen begitu, karena nggak ada yang ngeribetin nih di pinggirnya. Maka apa yang hilang dari kita, itulah sebetulnya hakikat kebahagiaan sejatinya. Masya Allah. Bertolak belakang ya. Ya, jangan sedih ya ketika apa yang hilang dari kita, ya, siapapun. Berarti kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mual kati mun teu ngaji mah ya, mual kati. Allah karim, ya Allah. Maka ada suami atau istri nih, ketika suaminya meninggal pasti sedih. Tapi ketika kemudian dia tidak nikah lagi, dia pasti punya alasan tersendiri. Satu,
ingin membesarkan anak-anaknya supaya maksimal dengan kemampuan dia, atau dia ingin bercita-cita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dulu kemarin ada suami, ya semua sih ngelain suami juga ibadah, tapi ketika suami nggak ada kesempatan untuk ibadah yang dulu, nggak suka baca Quran, nggak suka tahajud dan lain-lain, mungkin bisa dia bangun dengan tanpa ada suami. Atau sebaliknya, suami ketika ketinggalan istri, yang kemarin sempat melayani suami dan istri, itu juga ibadah, tapi karena kesibukan itu akhirnya tersekatlah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kehilangan, dia bertahan untuk sendiri karena alasan seperti itu bisa terjadi. Tapi jarang lelaki mah. Majikan ninggal pasti ngalirik deui. Kur hirup ke ngalirik-ngaliriknya. Iya, nangis sebelah mata katanya ya. Lagi hidup juga lirik-lirik, apalagi nggak ada ya. Waduh, terserah, itu masing-masing punya alasan tersendiri ya. Semuanya baik, yang nikah lagi baik, yang bertahan pun baik. Tapi ini ada semua ibadah. Ya Allah ya Rabb. Al-wafa'u fil mu'amalati ma'allahi ta'ala, memenuhi pemenuhan terhadap di dalam muamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Memenuhi atau pemenuhan dalam sosialisasi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika jahlan ayu amilaka maulaka bil wafa wa anta tu'amilu bil jafa. Laisar rajul man sahabai dan nas fil majlis, innamar rajulu man ala nafsihi wa raddaha ilallahi ta'ala. Cukuplah engkau dianggap bodoh seseorang, ya, Tuhannya sudah memberikan muamalah baik kepadamu, memenuhi semua, ya, muamalah Allah sudah bersosialisasi dengan engkau, dipenuhi semua. Mana? Allah punya sifat Rahman, Allah sudah sayang kepada kita. Allah sifat Ar-Razzaq, telah memberikan rizki kepada kita. Semua dipenuhi, ya. Hak-hak maula, kewajiban, sebetulnya bukan kewajiban sih, ya. Artinya sudah kasihkan rizki, sudah diberikan kesehatan dan lain-lain. Sementara kita nih, wa anta tu'amiluhu bil jaba, kita bersosialisasi dengan Allah tidak dipenuhi, bahkan kita banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo pikirin. Dari pagi bangun tidur, ya, udah merasakan hirup udara segar. Bahkan pagi-pagi jam 6 udah makan kupat, makan bubur, ya, makan nasi kuning, sehat, ngopi, ngerokok. Masya Allah, itu nikmat banyak sekali Allah berikan kepada kita. Kitanya, ya, tidak memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jafa, wangkot jarene wong Jawa, keras hati dan banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jahil, bodoh nih orang. Laisar rajul man sahabainan nas. Seorang laki-laki itu bukan orang yang suka teriak-teriak, ya, di antara manusia di majelis. Hanya saja seorang laki-laki yang sempurna adalah orang yang suka teriak, meneriaki dirinya, dikembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nih siapa saja, ya, kadang suka teriak ini itu, ya, ini dan itu. Kadang-kadang suka mengkomeni seseorang, ya. Itu bukan laki-laki yang baik, yang sempurna, ya. Tapi seorang laki-laki yang baik, sempurna, kamil adalah dia yang suka ngomenin dirinya sendiri, berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo teriakin dirinya, ya.
komenin dirinya, kemarin begini dan begitu, ya. Koreksi dirinya, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Man ala hammad dunya wa taraka hammal akhirah kana kaman jauh asadun yabtarisuhu summa qaradahu burgusun pastagil bihi anil asad. Itu termasuk orang yang jahil nih, ya, jahil. Siapa orang yang memberati kesulitan dunia, kesusahan dunia, sementara dirinya meninggalkan susahnya akhirat. Ini kita hidup di dunia terasa berat. Ada sebagian orang-orang yang memang kebetulan barangkali belum begitu baik ekonominya. Berat, betul. Iya, terasa berat. Masih terasa sulit untuk urusan dunianya, ya, urusan untuk anak, untuk istri, untuk anak-anak, biaya sekolah dan lain-lain. Siapa yang memberatkan dirinya, ya, urusan kesusahan dunianya, dan sementara meninggalkan kesusahan untuk akhiratnya, ini bagaikan perumpamaan orang yang didatangin macan yang hendak menerkam. Itu macan beberapa meter lagi sudah ngintai dia, mau menerkam dia. Kemudian dia digigit nyamuk burgus. Dia sibuk dengan nyamuknya. Sementara itu macan yang lebih besar akan menerkam dia. Paham? Nih, begini. Cipulan, itu macan udah menangkap. Ini urusan nyawa ini. Nyawa ini. Tapi ketika dia melihat macan mau menerkam dia digigit nyamuk. Malah sibuk ngurusin nyamuk. Hah? Ini juga berat kan? Nggak enak. Padahal di depan ada yang lebih berat. Itu perumpamaan orang yang terasa berat urusan dunia, ya, dia sibukkan terus, padahal nanti pulang ke akhirat lebih berat dari itu. Kalau dia tidak fokus, ya, kepada urusan akhirat. Sakedeng saudaraku, bentar di dunia mah, masya Allah. Berapa lama? Saya merhatiin, ya, ini orang-orang kampung Cibodas ini, Mustaya almarhum, Allahumma yarham, semoga Allah ampun dosanya, 70-an, 80-an. Baru kemarin orang tua kita juga, ya, Pak Muid, 80-an. Gak jauh umur, gak jauh. Lama gak? Bentar, ya Allah. Kita nunggu giliran. Jarang yang 90. Yang 90 udah payah, nyusahin orang kadang-kadang. Pikir-pikir kita tinggal nunggu giliran, ya. Nggak lama. Artinya kalaupun sesusah-susahnya dunia, ya, udah bertahan. Tetap kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudahlah di dunia kita susah, pulang ke akhirat lebih belangsa. Gara-gara nggak suka sholat, gara-gara nggak suka puasa, gara-gara nggak suka ibadah, jauh sama Allah, maksiat dan maksiat. Sudahlah di dunianya susah, ya. Kayak tadi tuh ngurusin nyamuk merasa berat, di depan dia diterkam, ya, oleh macan. Pulang nanti ke akhirat lebih berat lagi, dan itu abadi. Ini perumpamaan seperti ini, masya Allah, ya. Jangan kejebak. Mumpung dikasih umur panjang, masih sehat, masih diberikan kesempatan napas, ayo. Faina man ghafala 'anillah ta'ala istaghala bil hakiri wa man lam yaghful anhu lam yastagil illa bihi. Siapa yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia konsentrasi kepada yang hakir. Siapa yang tidak lupa kepada Allah, maka dia tidak konsentrasi kecuali kepada Allah. Ini orang yang lalai nih, yang gak suka zikir, gak ingat kepada Allah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, lalai, ya. Maka kalau dia lalai, pasti dia disibukkan dengan sesuatu yang hina, yaitu urusan dunia. Lamun ingat ke Allah mah lumayan bareng urusan dunia ge, insya Allah mending, artinya nanti bisa seimbang. Ini kalau sudah lupa kepada Allah, nggak suka ibadah,
dia ngurusin sesuatu, sek orang Sunda mah sek Abu Ya Uci mah pitayeun. Apa itu? TA1. Iya, kita makan ujung-ujungnya buat lari ke sana. Kita makan, ya, ujung-ujungnya ke sana. Nyari itu doang, ya. Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingat sama Allah, insya Allah, kalaupun dunia dipegang sama dia, itu dunia diatur sama dia dengan sebaik-baiknya. Kalau diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak lupa kepada Allah, maka tidak disibukkan, ya, kepada selain Allah. Pasti sibuk ke Allah baik. Ya ingat ke Allah. Fa ahsanu ahwalikan tafutaka dunya litahsil akhirah. Sebaik-baiknya kondisi engkau adalah engkau kehilangan dunia tapi karena untuk menghasilkan akhirat. Kajian teuing bari basa duniana teu begitu kaya kos batur-batur tapi urang mah tujuanna ka akhirat. Syukur-syukur diberi rezeki dunia yang bagus tapi duniana dibawa untuk bekal akhirat. Ya zaliman fatakal akhiratu litahsilid dunya. Ya. Wahai orang zalim yang aniaya, hilang akhirat kamu karena engkau menghasilkan dunia. Duniana diubek-ubek. Diteangan berangkat pagi subuh. Dulu saya pernah habis subuh berangkat ke Jakarta. Ya. Ke Rawabening, pengen tahu naik kereta. Pernah saya sendiri habis subuh jam 5-an di tempat kereta Tangerang. Itu saya baru tahu itu orang yang kerja banyak di kereta. Karena cari bagus nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kemudian dia kejar dunia, akhiratnya nggak dapat. Zalim itu, aniaya dia. Ya zaliman fatakal akhiratu taslid dunia. Ya, kejar dunia, ya tinggalkan sholat, tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim, on tuh orang. Ya Allah, ma akbahal khaufa bil jundi, ma akbahal lahna bin nahwi, ma akbahat talabad dunya liman yadharu zuhda fiha. Laisar rajulu man yurabika labduhu, innamar rajulu man yurabbika lahdhuhu. Alangkah buruknya seorang tentara yang dia dihantui oleh rasa takut. Tentara sisiun, buruk itu, jelek. Budenya mah tentara itu berani di medan perang, siap perang. Ini ada tentara kok takut, cemen. Makbalahna bin nahwi. Alangkah buruknya, ya, seorang yang ahli nahwu tapi ngomongnya acak-acakan. Nih, ada ustadz, ada kiai ketika ceramah, ya, apa itu kalimat bahasa Arab atau hadis, itu kalau sama orang-orang ahli nahwu itu kelihatan, Pak, ini bacanya salah nih orang, atau lagi tahlil ngedoa, ya, keukur, ya, harusnya dibaca U jadi baca I, harus dibaca A dibaca U misalnya, keukur. Oke lah dia mah nggak ngerti nahwu, atau kiainya memang tidak begitu ahli nahwu. Tapi kalau sudah ahli nahwu, dia bicaranya pelon, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, buruk itu, buruk. Makbahat talabad dunya liman yadharu zuhda fiha. Alangkah buruknya orang yang mencari dunia kepada orang yang melahirkan, menzahirkan zuhud. Nggak ketemu. Posisinya pencari dunia, tapi dia belajar kemudian menjadi zuhud. Orang zuhud mah nggak ngejar-ngejar dunia. Kerjanya pagi sampai siang, sampai sore, besok lagi sore sampai pagi. Namanya thalibud dunia, pencari dunia. Tapi dia menzahirkan untuk belajar zuhud.
nggak bisa. Zuhud itu kesederhanaan, ya, kepada urusan dunia, nggak dikejar. Yang ada dinikmati, yang nggak ada nggak dikejar. Laisar rajulu man yurbika labduhu, ya. Innamar rajulu man yurabbika lahduhu. Bukanlah seorang kiai, seorang wali, seorang ulama yang mendidik seseorang, ya, dengan lapatnya. Hanya saja seorang ulama yang baik ngopeni orang muridnya dengan perhatiannya. Jadi Ustadz mah lain nyaprak ngomong doang ku hadis jeung Quran, tapi dilirik, diperhatikan, ya, kondisi muridnya seperti apa, supaya bisa dididik, diopeni, ditarbiyah. Tarbiyah itu bukan sekedar diajarin lewat lisan, bil hal yang bagus, saudaraku. Makanya di pesantren itu, ya, 24 jam itu ada tarbiyah. Dari mulai dia bangun tidur, kemudian sholat jamaah, baca Quran, ya, kemudian apalagi dia ngaji dengan kiainya, duduknya dengan kiainya, soan dengan kiainya, cium tangan dan kiainya, semua itu ada tarbiyah. Tapi kalau sekedar mendengar ceramah doang, plus pulang, nggak begitu pendidikan itu. Nggak bisa ngopeni dengan baik. Maka seorang ulama yang baik seperti itu, ya. Al-Syekh Abil Mursi, dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi, annahu qala, beliau pernah mengatakan, idza kanat as-sulahfatu turabbi afrakhaha bin nadhari kadzalika syaikhu yurabbi muridahu bin nadhari di annal sulahfata tabidu fil barri wa tatawajjau ila janibin nahri wa tanzuru ila baidiha yurabbihim Allahu binadriha ilaihim. Kata Syekh Abi Abbas Al-Mursi, gurunya beliau nih, ya. Beliau mengatakan, kalau ada penyu, kura-kura, penyu nih, dia ngopenin anak-anaknya, aproh itu apa ya, piyik, anaknya yang kecil ini, dengan pandangan dia, tentunya dengan insting kehayawanannya, ya. Demikian pula seorang syekh, dia mendidik muridnya dengan pandangan rahmatnya, ya. Nggak cukup ceramah, Pak Ustaz. Dia perhatikan bagaimana anaknya, didiknya ini supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata kita nggak pernah tahu nih kondisi penyu. Penyu itu dia ngendok di darat, nggak di laut. Lihat dah di YouTube atau di TikTok, ya. Itu dia naik ke darat, ngegali, ndoknya ditaruh di sana, ya. Tapi ketika dia ngeremin, ya, tetap dia kondisinya menghadap laut. Sewaktu-waktu dia memandang tuh kondisi telurnya supaya menetas, ya. Dia pandang, tentunya dengan pandang, kalau bahasa kita mah dengan pandangan kasih sayang. Ini insting dia sebagai hewan, ya, kepada telur-telurnya. Nah, nanti hakikatnya Allah yang kemudian menetaskan dia dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hayawan aja kemudian ada insting hayawan seorang ibu atau seorang bapak terhadap anaknya, apalagi seorang syekh, seorang murid dengan syekh, itu syekhnya memandang dengan murid dengan kasih sayang. Makanya ada istilah dalam tarekat itu tawajuh kepada syekhnya. Datang dia zikir bareng-bareng, la ilaha illallah, dah bareng-bareng dengan syekhnya. Atau zikir naksabaninya, Allahu Allah. Ada sejam tuh. Terus ngapain tuh? Oh, ternyata rahasianya biar datang, kalau bahasa, ya, logikanya itu syekhnya juga sedang memandang nadhar kepada murid-muridnya birrahmah. Ya, pandangan seorang guru, seorang yang sudah jadi wali, ainur rahmah. Pandangan itu bisa menyebabkan murid-murid menjadi soleh.
dia rekeskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, jadikan murid-muridku ini murid-murid yang soleh-soleh. Jadikan mereka kekasih-kekasih Allah. Itu yang terucap di antara sebagian doa-doa dia. Ente nggak tahu. Ya, pandangan wali itu bisa menyebabkan seseorang jadi soleh. Baru mandang doang. Itu bin nadhar, dengan kasih sayang. Maka perlu seringlah berjumpa dengan syekh-syekh. Kita sudah kehilangan guru kita, ya, Abah Gana. Maka cari penggantinya. Duduk tawajuh. Tujuannya itu enggak wirid masing-masing, ya. Kalau wirid masing-masing bagus aja, tapi sering-sering jumpa dengan syekhnya, supaya syekhnya memandang dia dengan nazar kasih sayang, mendidik, melihat terus. Terakhir, halawatu mahabbatillah, ya, manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka an takhruja min hadhid dar wa ma dzukta halawata mahubbi. Takutlah engkau keluar dari dunia ini, namun engkau belum merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulusian dulur-dulur pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, can nyorang ngarasaan kumaha cinta na ka Allah Subhanahu wa ta'ala, can ngarasaan manisna cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah baiat, mudah-mudahan pelan-pelan sudah merasakan seperti itu. Ini kalau kita nih besti-besti teman-teman udah pernah ngopi nggak di sana? Wah, payah. Tuh, jangan sampai orang Tangerang nggak tahu kopi di sana mantap, hebat. Tuh begitu. Jangan sampai ketika pulang ke negeri akhirat Anda belum merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu. Saat menyebut nama Allah bergetar, merasa campur aduk. Laisa halawatu hubbihi fil ma'akil wal masyarib. Kecintaan kepada Allah tidak seperti dengan, ya, manisnya, enaknya makan minuman. Li'anna yusarikuka fiha al-kafiru wad-dabatu bal syarika al-malaikata fi halawati dzikri. Itu mah saudaraku, makan di warung makan apa tuh namanya tuh, orang Sunda. Makan di puncak alam Sunda enak katanya, ya. Minum kopi di tempat enak katanya. Makan uduk di tempat Yuyun enak katanya. Ya. Itu mah enak bukan kita aja. Ternyata orang kafir pun bisa merasakan itu enak. Bahkan mohon maaf, hayawan pun bisa merasakan makanan minuman enak kata dia. Bahkan, ya, bersekutunya, ya, berkolaborasinya malaikat saat ketika zikir, itulah merasakan nanti manisnya zikir. Maka ketika zikir itu saudaraku, itu mengundang malaikat datang. Dia ikut mendoakan, ikut zikir, ikut mendoakan, menaungi dengan rahmat. Disitulah tuh campur aduk rasa kenikmatan yang tidak bisa diceritain. Wa jam'i 'ala Allah Ta'ala, kumpul tuh, ya, kumpul malaikat menaungi rahmat, ya, saat kita zikir, dan kumpul dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annar arwaha la tahtamilu rasasan nufus fa idzan qamasat fi jifatid dunya la tasluhu lil muhadarati li'anna hadratullah ta'ala la dukhuluha al mulattikhuna binajastil ma'siyat. Allahu Allah. Karena arwah ini jamaah, maksudnya roh-roh ini tiada akan kuat menanggung rembesan nafsu, ya. Percikan nafsu. Di kita ada tubuh nih, ya. Tubuh kita bisa merasakan nikmat-nikmat tadi, makan, minum, kopi, uduk dan lain-lain, ya. Tapi
ketika tubuh kita bermaksiat, ini ruh nggak akan kuat, ya, menerima percikan-percikan nafsu, terkotori dia, terkontaminasi. Faidan gomasat fi jifatid dunya, kalau engkau tenggelam selulup, ya, dalam dunia yang diserupakan dengan bangkai, la tasluhu, tidak pantas kamu untuk duduk di hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan dunia ini, saudaraku, bagaikan bangkai, bau, najis, ketika kotor, ya, ketika kotor tidak pantas duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika maksiat sering dilakukan oleh seseorang, dia nggak cuci, nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergelimang dengan dosa, gimana mau dekat, saudaraku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bau maksiat tercium. Tidak pantas itu al-mulatikhun, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, kotor dengan najis maksiat, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batuhir qalbaka minal aib, yuftahu laka babul ghaib, wa tub ila Allah ta'ala warji ilaihi bil inaba wa dzikr. Yes, kumaha solusina? Sucikan hati ente, bersihin hati ente dari aib-aib, dari celah-celah. Nanti kau udah bersih, pelan-pelan dibukakan kepada kamu pintu-pintu gaib, pintu-pintu yang samar, yang orang gak ngelihat. Inkisyab, tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya, inabah, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya solusinya, ya. Pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihin hati, ya. Sedikit lagi, waman adama qara'al babi yuftahu lahu. Siapa yang mau mengetuk pintu sering, dawam, dibuka enggak? Dibuka. Ini pintu ditutup. Tok 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 tok, ditengok nggak ada orang. Nggak dibuka-buka. Kalau sering tiap hari diketuk, masa nggak dibuka sih? Insya Allah. SMS aja, telepon yang nggak ada nomornya, malas kita buka. Tapi kalau sering-sering, diangkat nggak? Ya. Demikian juga, ya. Kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuk pintu Allah, kita merasa hina, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lama-lama diterima tobat kita insyaallah. Walaulal mulatafata ma qulna laka dzalika li'annahu kama qalat arba'atul adawiyah rabi'atul adawiyah anna mata ughliqa hadzal bab hatta yuftaha walakin ya hadzal babu yusiluka ila qurbihi. Kata pengarang ini kitab, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Allah bukan, ya, kasihan saya nggak buka ini cerita ini. Kata beliau, saking sayang sama umat wali besar ini. Laula mulatofata, kalau nggak kasihan, nggak kasih sayang, makul nalaka, saya nggak curahkan ini kitab ini, saya nggak ngomong kepada engkau cerita ini, ya, karena kasihan. Ini sebagaimana Rabi'ah Adawiyah, wali besar seorang perempuan, dia bilang, kapan-kapan itu dikunci ini pintu, ya, kapan pula dia akan dibuka. Walakin ya hadzal baub yusiluka ila qurbi. Satu waktu dia tertutup, pasti waktu-waktu akan terbuka. Ya, wahai orang yang mengetuk pintu, ternyata ini pintu yang bisa menyampaikan engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pintunya? Tobat. Mana pintunya? Bersih. Ya, ayo, ya. Ini kasih sayang dari sekian kasih sayang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngasih solusi kepada kita. Ingin dekat, ayo bersih. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Teman-teman sekalian, para jamaah, ya. Bisa cerita, ya, kajian tentang hakikat parhi, bagaimana juga manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan sebelum wafat kita sudah bisa merasakan bagaimana manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pulang kita bisa merasakan, ya,
bisyarah, busra.